Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Atika dengan NIM 2003060006 dan saya Sri Rahmadani NIM 2003060039 dan saya Dewi Kartika Hutansoid dengan NIM 2003066114. Nah, hari ini kami akan melakukan pembedahan terhadap Oryctolagus cuniculus yang biasa disebut dengan kelinci. Praktikum hari ini kami lakukan untuk memenuhi tugas kami yang kedua dengan mata kuliah Praktikum Anatomi dan Fisiologi Ternak yang diampu oleh Ibu Tati Vidianasari, SPTMP, dan untuk mengetahui anatomi eksternal maupun internal dari kelinci. Nah, jadi pertama kita akan menjelaskan anatomi eksternal. Yang pertama itu caput atau bagian kepala, lalu kolum atau bagian leher. Selanjutnya yaitu trunkus atau bagian badan, lalu ekstremitas librae, bagian tangan dan kaki, dan yang terakhir adalah bagian kaudal atau ekor. Baiklah, kita lanjut ke bagian caput, yaitu kepala. Terdapat 5 oris atau yang disebut dengan mulut. Di mulut terdapat dengan labium superior atau rahang atas, kemudian labium inferior, rahang bawah. Lanjut ke kumis yang disebut dengan vibrissae. Hidung disebut dengan nares externus. Kemudian ada organon visus atau mata, terdapat kornea, iris, dan pupil. Kemudian ada palpebra yang terbagi menjadi palpebra superior atau kelopak atas, kemudian palpebra inferior atau kelopak bawah, kemudian plica seminalis. Selanjutnya yaitu organon auditus atau telinga, terbagi menjadi pinnae atau daun telinga, kemudian porus acousticus externus yaitu lubang telinga luar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian trunkus. Yang pertama ada toraks yaitu bagian dada. Baru ada abdomen bagian perut. Baru ada dorsum bagian pinggang. Baru ada glute bagian bokong. Dan ada bagian yang namanya perineum yaitu bagian tepi pada anus. Bisa kita lihat. Ini. Selanjutnya pada organ genitalia terdapat penis. Lalu terdapat orifisium eksternal atau kandung kemih. Lalu terdapat skrotum yang berisi testis. Udah? Oke. Ini adalah organ yang terlihat saat pertama kali kelinci dibedah. Yaitu yang pertama ada esophagus, lalu trakea. Selanjutnya terdapat kor atau jantung. Lalu terdapat bronchiolus. Selanjutnya adalah pulmo. Lalu terdapat diafragma. Selanjutnya hepar atau hati. Lalu ventriculus atau lambung. Selanjutnya adalah vesica velea atau kantong empedu. Selanjutnya yaitu terdapat sekum. Selanjutnya intestinum crassum. Lalu intestinum tenue. Dan terdapat ginjal. Organ ginjal. Dan
terakhir terdapat vesika urinaria atau kantong kemih. Oke, kita lanjut ke bagian traktus digestivus, yaitu saluran pencernaan. Dimulai dari kafum oris atau bagian kepala. Terdapat palatum durum yang di bagian atas, kemudian palatum mole di bagian bawah. Kemudian terdapat dentis atau gigi. Terdapat gigi insipisus atau gigi seri, dan premolar dan juga molar. Juga ada lingua atau lidah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke esofagus, kemudian ventriculus, masuk ke duodenum, kemudian masuk ke yeyunum, kemudian selanjutnya masuk ke ileum. Di sini ada cecum, kemudian ke rectum, kemudian anus. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian glandula digestoria. Yang pertama ada glandula salivari yang terdapat di bawah lidah. Lalu ada hepar, hati. Ada vesika velea yaitu empedu, ini dia sedikit jernih. Dan ada yang namanya ada pankreas. Ya. Selanjutnya adalah sistem urinaria. Yang pertama terdapat organ ginjal. Selanjutnya yaitu ureter. Selanjutnya ke vesika urinaria. Dan terakhir ke uretra. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem urinaria. Urinaria maskulin terdiri atas testes atau testis yang di dalamnya terdapat epididymis. Selanjutnya terdapat fase efferentia dan ductus deferens. Selanjutnya ada ductus ejaculatoris dan colculus minalis. Ini nih. Selanjutnya kita masuk ke sistem sirkulasi, yaitu pada jantung terdapat atrium sinister dan atrium dexter. Kemudian di bawahnya terdapat ventricle dexter dan ventricle sinister. Selanjutnya yaitu sistem respirasi. Yang pertama dimulai dari nares externus, lalu dilanjut oleh cavum nasi yang berada di dalam rongga hidung. Selanjutnya yaitu nares internus. Selanjutnya ke laring, lalu ke trakea. Selanjutnya ke bifocardiotrachealis. Lalu masuk ke bronchus. Setelah itu ke pulmo atau paru-paru. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian ekstremitas librae. Yang pertama ada brachium, antebrachium, carpus, metacarpus, dan digiti. Selanjutnya kita masuk pada ekstremitas caudalis, terdiri dari femur, crus, tarsus, metatarsus, digiti, dan valve. Selanjutnya kita masuk pada bagian sistema nervosum, di mana yang pertama itu ada namanya cerebrum hemisfer yang terdapat di depan. Lalu ada yang namanya cerebrum di tengah. Baru ada cerebellum di ujung dekat oblongata. Lalu ada medulla oblongata. Selanjutnya yaitu anatomi skeleton. Yang pertama ada cranium, lalu lanjut ke cervical vertebrae, lanjut ke spine, lalu ke ribs atau tulang rusuk. Setelah itu caudal vertebrae dan sacrum.